Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang audio dalam multimedia bab 12 dari kelompok 3 yang beranggotakan Fauzan Asyidik Sasmito dengan NIM 2024-31024, Rafael Ramadan Indrawan dengan NIM 2024-31019, dan saya Ahmad Ilham Al-Ghifari dengan NIM 2024-31018. Materi pertama yaitu tentang apa itu audio. Audio atau suara ini memiliki dua pengertian menurut dua penemu, yaitu Lu pada tahun 1999 dan Andlek pada tahun 1995. Menurut Lu, yaitu suara adalah suatu yang disebabkan perubahan tekanan udara yang menjangkau gendang telinga manusia. Sedangkan menurut Andlek, yaitu frekuensi tekanan udara yang berada pada 20 sampai 20 ribu Hz, telinga manusia mengidentifikasinya sebagai suara. Sedangkan audio sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu mono dan stereo. Mono merupakan suara melalui satu saluran, sedangkan stereo merupakan suara melalui dua saluran. Selanjutnya yaitu tentang konsep audio. Konsep dari segi multimedia, audio didefinisikan sebagai suara dalam bentuk digital seperti suara, musik, narasi, dan sebagai yang bisa didengar. Pada audio multimedia juga terdapat kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama yaitu kelebihan, yaitu satu, sebagai media untuk memberikan motivasi. Dua, untuk menyampaikan materi-materi tertentu karena suara mendekati keadaan asli dari materi tersebut. Ketiga, membantu peserta didik fokus pada materi yang dipelajari karena cukup mendengarkan tanpa melakukan aktivitas lain yang menuntut konsentrasi. Sedangkan kekurangannya yaitu satu, memerlukan tempat penyimpanan yang besar di dalam komputer. Dua, memerlukan software dan hardware yang spesifik agar suara dapat disampaikan melalui komputer. Selanjutnya yaitu ada macam-macam audio. Audio atau suara dibedakan ke dalam 3 macam, yaitu percakapan atau speech, musik, yang ketiga efek suara atau sound effect. Seiring berkembangnya suara dibedakan menjadi beberapa macam lagi, yaitu ada audio visual, terus ada audio streaming, audio respon, audio modem riser. Yang pertama audio visual. Audio visual yaitu perangkat sound system yang dilengkapi dengan penampilan gambar yang biasanya digunakan untuk presentasi. Yang kedua ada audio streaming. Istilah yang dipergunakan untuk mendengarkan siaran secara langsung atau live melalui internet. Yang ketiga ada audio respon, yaitu suara yang dihasilkan oleh komputer. Yang keempat ada audio modem riser, adalah sebuah kartu plug-in untuk motherboard Intel yang memuat sirkuit audio atau modem. Selanjutnya yaitu tentang frekuensi. Frekuensi yaitu kualitas suara bergantung pada frekuensi yang yaitu satuannya Hertz, dan loudness decibel. Frekuensi adalah banyaknya periode dalam 1 detik, yang satuannya adalah Hertz. Selain frekuensi ada juga amplitudo. Amplitudo menunjukkan keras lemahnya suara atau tinggi rendahnya gelombang. Satuan amplitudo adalah decibel. Velocity. Velocity adalah kecepatan perambatan gelombang suara sampai ke telinga pendengar. Selanjutnya ada materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Fauzan. Baik, selanjutnya adalah kualitas suara. Di sini ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk memastikan kualitas suara yang baik. Yang pertama ada ukuran sampel atau sample rate, di mana semakin tinggi semakin tinggi ukuran sampel, maka semakin tinggi kualitas audio. Lalu yang kedua ada ukuran sampel yang berkaitan dengan bilangan bit yang digunakan untuk menyimpan informasi audio. Terdapat 2 jenis sampel yang digunakan, yaitu 8 bit dan 16 bit. Audio yang direkam dengan menggunakan ukuran 16 bit akan lebih jelas dibandingkan dengan audio yang direkam menggunakan ukuran 8 bit. Dan yang ketiga ada saluran yang digunakan. Juga perlu diperhatikan supaya hasil suara lebih berkualitas. Terdapat 2 jenis saluran, yaitu saluran yang pertama yang dikenal sebagai mono, dan yang kedua ada stereo, di mana saluran stereo menghasilkan suara yang lebih baik dan jelas dibandingkan mono.
Untuk format file yang biasa disimpan setelah merekam suara ada Audio Interchange File Format atau AIFF dan AIF, ada Musical Instrument Digital Interface yaitu MIDI, MID dan MFF. Lalu ada Resource Interchange File Format yaitu RIFF. Lalu ada Sound SND, ada Wave WFV, Sound Audio yaitu AU, MPEG level 3 atau MP3 dan Real Audio yaitu RAM dan RAR. Lanjut Om. Nah, di sini ada pensampelan video. Pensampelan atau sampling merupakan proses pertukaran gelombang audio dari bentuk analog ke bentuk digital. Di sini ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas suatu rekaman audio digital, yaitu kadar sampel atau sample rate dan ukuran sampel. Kadar sampel adalah kekerapan sampel untuk suatu audio yang diambil, di mana semakin tinggi kadar sampel, semakin banyak informasi sampel yang diambil, maka kualitasnya semakin baik. Di sini ada 3 nilai yang biasa digunakan untuk merekam sebuah audio. Yang pertama ada 11,25 kHz, ada 22,05 kHz, dan 44,1 kHz. Secara umum, kadar pensampelan yang sesuai adalah 2 kali frekuensi tertinggi yang akan disampel. Audio yang direkam dengan menggunakan ukuran sampel 16 bit akan lebih berkualitas dibandingkan dengan audio rekaman 8 bit. Yang semakin tinggi nilai ukuran sampel, maka semakin tinggi juga kualitas audio. Tetapi semakin besar ukuran file yang akan dihasilkan. Di sini ada dua alat untuk melaksanakan pensampelan. Yang pertama ada analog to digital conversion atau ADC, di mana proses ini mengubah amplitudo gelombang suara ke dalam waktu interval tertentu, atau bisa disebut juga sampling, sehingga menghasilkan representasi digital dari suara. Yang kedua ada digital to analog conversion atau DAC, di mana proses mengubah digital audio menjadi sinyal analog. DAC biasanya hanya menerima sinyal digital pulse code modulation yaitu PCM yang adalah representasi digital dari sinyal analog. Lanjut Tam. Lalu selanjutnya ada penyimpanan data audio. Terdapat dua cara untuk penyimpanan data audio digital, yaitu secara gelombang atau waveform audio atau digital video dan MIDI. Secara gelombang atau waveform audio adalah setelah direkam, audio akan diubah ke bentuk digital yang disimpan dalam hard disk atau CD, yang selanjutnya dimainkan kembali meneruskan sound card. Wave merupakan format audio yang paling populer dalam sistem pengoperasian Microsoft Windows. Waveform digunakan apabila yang pertama untuk mengembangkan aplikasi multimedia yang melibatkan narasi, rekaman suara, dan dialog. Yang kedua, tidak mempunyai kuasa dalam menentukan jenis sistem untuk main balik. Lalu MIDI di sini lebih merupakan satu bentuk antarmuka untuk menghasilkan suatu audio. Jika digital audio atau waveform audio mulai dengan suara, pensampelan, nah kita pertukarkan digital sampai file, maka MIDI bermula dari suatu peristiwa seperti menekan keyboard atau MIDI keyboard dan sebagai satu penunjuk yang merujuk kepada kemana, berapa lama ditekan, dan lain-lain. Secara umum MIDI digunakan apabila yang pertama ada faktor RAM, di mana MIDI ini mempunyai kemampuan memproses yang rendah. Lalu yang kedua ada mempunyai sumber audio MIDI yang berkualitas tinggi dan tidak memerlukan dialog atau percakapan. Lanjut Tam. Sini ada format-format audio dalam multimedia. Audio dalam PC atau personal komputer itu sangat bermanfaat, di mana PC tanpa audio itu hanya disebut unimedia, bukan multimedia. Kemampuan dasar audio yang harus dimiliki PC multimedia antara lain adalah yang pertama membuat dan mensintesis audio, yang kedua menangkap audio dari dunia luar, yang ketiga mengendalikan audio yang dibuat dari instrumen elektronik, yang keempat adalah memainkan kembali audio tersebut lewat speaker atau sejenisnya. Berikut adalah beberapa jenis optik audio yang bisa digunakan dalam produksi multimedia, yaitu yang pertama ada waveform audio, IFF, DAT, IBF, MOD, RMI, SBI, SND, VOC, AU, MIDI, CD, dan MP3.
Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, itu Rafael. Ya, saya akan melanjutkan materinya, yaitu alat input dan output audio. Alat input dan output audio terdiri dari audio add-on card dan MIDI interface. Audio add-on card adalah audio card yang disisipkan pada motherboard PC atau Mac. Suatu sistem multimedia biasanya mengandung audio add-on card menyediakan kemampuan input dan output. Yang pertama kita alat input audio. Audio add-on card dapat mengambil input analog, misalnya mikrofon, kemudian dibuat digital serta dapat disimpan. Audio yang telah berbentuk digital dapat dimanipulasi, diedit, dan digabungkan dengan aplikasi multimedia. Yang kedua, alat output suara. Ada dua tipe dari alat output suara, yaitu unit force response dan unit speech synthesis. Unit voice response digunakan untuk mereproduksi suara manusia dan suara lainnya. Memilih output dari rekaman kata, frase, musik, alarm, atau sesuatu yang dapat direkam dengan pita audio. Speech synthesis melakukan konversi dari data mentah ke elektronik menghasilkan suara yang dikenal dalam lingkungan mikrokomputer. Dan yang terakhir, terminal sebagai input dan output audio dalam multimedia. Terminal merupakan alat yang dapat berfungsi sebagai input dan output audio. Terminal dapat dikelompokkan dalam dua fungsi, yaitu terminal yang berfungsi umum dan terminal yang berfungsi 338 khusus. Terminal yang berfungsi umum antara lain video display terminal atau VDT, DAM terminal, X terminal, dan telepon. Next. Kompresi audio. Dalam menggunakan audio dikenal adanya istilah kompresi atau compression atau pemadatan file. Kompresi file ini digunakan untuk mengubah ukuran file audio. Dalam proses kompresi, memanfaatkan kelemahan pendengaran manusia. Ada beberapa metode dalam mempelajari pendengaran manusia, antara lain yaitu yang pertama, model psikoakustik, yang kedua auditory masking, yang ketiga critical band, yang terakhir joint stereo. Kita mulai dari yang pertama. Model psikoakustik. Model psikoakustik menggambarkan karakteristik pendengaran manusia. Salah satu karakteristik pendengaran manusia adalah memiliki batas frekuensi 20 Hz sampai dengan 20 kHz, di mana suara yang memiliki frekuensi yang berada di bawah ambang batas ini tidak dapat didengar oleh manusia. Yang kedua, auditory masking. Manusia tidak mampu mendengarkan suara pada frekuensi tertentu dengan amplitudo tertentu jika pada frekuensi di dekatnya terdapat suara dengan amplitudo yang jauh lebih tinggi. Lalu selanjutnya, critical band. Critical band merupakan daerah frekuensi tertentu di mana pendengaran manusia lebih peka pada frekuensi-frekuensi rendah, sehingga alokasi bit dan alokasi subband pada filter critical band lebih banyak dibandingkan frekuensi lebih tinggi. Lalu yang terakhir ada joint stereo. Terkadang dual channel stereo mengirimkan informasi yang sama. Dengan menggunakan joint stereo, informasi yang sama ini cukup ditempatkan dalam salah satu channel saja dan ditambah dengan informasi tertentu. Dengan teknik ini, bitrate dapat diperkecil. Next. Selanjutnya, audio dalam multimedia pembelajaran. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi yang bersifat auditif sangat mendominasi kehidupan manusia. Demikian pula dalam kegiatan pembelajaran. Penggunaan komunikasi audio banyak dipergunakan. Pemanfaatan media audio dalam pembelajaran dipergunakan dalam tiga hal, yaitu pembelajaran musik atau pembacaan sajak, dan kegiatan dokumentasi, pembelajaran bahasa asing, dan yang terakhir pembelajaran melalui radio atau radio pendidikan. Kelemahan atau kekurangan media audio antara lain yaitu memerlukan suatu pemusatan pengertian pada suatu pengalaman yang tetap dan tertentu sehingga pengertiannya harus dapat dengan cara belajar yang khusus. Lalu selanjutnya, media audio yang menampilkan simbol, digit, dan analog dalam bentuk auditif adalah abstrak. Nah, sehingga pada hal-hal tertentu memerlukan bantuan pengalaman visual. Lalu yang selanjutnya yang ketiga, karena abstrak, tingkatan pengertiannya hanya bisa dikontrol melalui tingkatan penguasaan, perbendaharaan kata-kata atau bahasa, serta susunan kalimat. Lalu yang keempat, media ini hanya akan mampu melayani secara baik bagi mereka yang sudah mempunyai kemampuan dalam berpikir abstrak. Lalu yang terakhir,
atau yang kelima, yaitu penampilan melalui ungkapan perasaan atau simbol analog lainnya dalam bentuk suara harus disertai dengan perbendaharaan pengalaman analog tersebut pada si penerima. Bila tidak bisa terjadi ketidakpengertian dan bahkan kesalahan pahaman. Ya, sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Eh, Kami memohon maaf jika kami masih belum semaksimal mungkin, tapi kami sudah memaksimalkan tugas kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.